Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama Kakak Prita dan Abang Prengki dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun kita ibadahnya online di rumah, tapi adik-adik harus tetap sukacita ya Bang Iyalah, Franky. tetap sukacita. Corona tidak membuat sukacita kita menjadi pudar ya adik-adik. Ini juga masih nuansa tahun baru ya Bang. Iya, masih tahun baru. Berarti harus mempunyai Semangat baru, sukacita yang baru ya adik-adik. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau angkat pujian bergirang bagi Tuhan. Sungguh senang di kebaktian. Tepuk tangan yang kuat ya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji-Hu, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji-Hu, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama ucapkan doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Nanti kita berdoa dipimpin Abang Franky. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semuanya ulurkan tangannya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Jikalau pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah, walaupun dengan online, kami percaya Tuhan, sukacita yang tetap Kau berikan kepada kami, tetap Engkau buat menyala semuanya Tuhan bagi kami yang ada di tempat ini, maupun anak sekolah minggu kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami pada hari ini mau beribadah kepada Tuhan. Kami mohonkan Tuhan Yesus, Engkau yang boleh menjamah setiap hati kami, membuat kami semua bersukacita dan bertepuk tangan dengan sorak-sorai memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan Engkau pimpin kami yang memimpin ujian, baik saya, demikian juga kakak kami Prita dan juga Abang Polmer yang bermain musik.
Mari Tuhan Engkau yang memberikan pengurapan-Mu kepada kami, supaya semuanya ini kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih juga Tuhan, kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh kakak kami Dos Maria Simarmata. Tuhan Yesus, urapi kakak kami, berikan hikmat pengetahuan, supaya firman-Mu yang didengarkan oleh setiap anak-anak sekolah minggu benar-benar membuat kami boleh bersuka cita. Sekalipun dalam masa pandemi corona, kami percaya Tuhan akan tetap memberkati kami, memberikan sukacita kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami online ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja dan berkarya di dalamnya, dalam nama Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi suaranya puji Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyi bergirang ya Bang? Ya harus bergirang lah Kak. Iya, kita mau angkat Nyanyi apa, pujian Kak, ya? bagi Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Asik. Nanti kita sambung dengan pujian sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Dengan semangat ya. Ayo Bang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, angkat tangannya ya. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Masih ada semangatnya nggak adik-adik di rumah? Masih dong Masih, Bang. Kak, ya? Kita tanya dulu yuk Bang. Ayo. Abang yang nanya ya, mana semangatmu Ya. gitu ya Bang ya. Kita dengar adik-adik semangat nggak? Coba Bang, ayo Bang. Anak adik-adik yang di rumah, mana semangatmu? Ini semangatku. Coba abang pengen lihat di rumah seperti ini semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masih nyanyi lagi kayaknya Kak. Iya, Biar kita Bang. semangat. Lagu apa Kak ya? Tadi kan kita sudah bilang ya Bang, kalau kita diangkat jadi anak. Jadi anak Tuhan. Berarti kalau jadi anak Tuhan itu kita harus selalu bersuka cita ya Bang. Iya, bersukacitanya memuji Tuhan kan? Iya, terus juga nggak boleh sedih-sedih. Iya, Mau dikata-katain, terus kita mau dihina, mau diolok, kita harus tetap apa ya Bang? Harus tetap Tersenyum. Nah, kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Dalam suka duka, aku kan tetap tersenyum. Nanti disambung dengan ada senyum di wajahku. Tapi sebelum kita nyanyikan pujian ini, kakak mau ajak dulu adik-adik di rumah, abang kakak di rumah, papa mama di rumah buat tunjukkan senyum yang termanis buat Tuhan. Coba abang Prengki dulu dong contohin. Gimana sih senyum yang paling manis buat Tuhan? Coba Bang. Tapi kayak orang tua ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting senyum. Senyum yang termanis untuk Tuhan bisa dikasih. Oke. Yang adik-adik di rumah juga senyum dong. Oke, kita siap memuji Tuhan. Kita juga siap mempersembahkan senyum yang termanis buat Tuhan. Tuhan. Oke Bang.
Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan sekali lagi ya. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Ada senyum di wajahku. Ada senyum di wajahku. Ada senyum di wajahku. Karena Yesus. Ada senyum di wajahku. Mana senyumnya? Ada senyum di wajah. Karena siapa? Karena Yesus. Sekali lagi ya. Ada senyum di wajahku. Ada senyum di wajahku. Karena Yesus. Ada senyum di wajahku. Ada senyum di wajahku. Karena Yesus. Jadi ada senyum di wajah kita karena Yesus ya Kak ya. Yesus, benar Waduh, Bang. kita harus tersenyum. Tersenyum kalau kita diolok, dihina, Betul tetap Bang, tersenyum. tetap tersenyum. Bang, kita mau tambah pujian satu lagi ya. Apa itu Kak? Kakak mau ajak adik-adik tebak dulu deh. Judul lagu satu ini cuman terdiri dari 5 huruf. Ini salah satu sifat kita sebagai anak Tuhan loh Bang Franky. Coba sifatnya apa ya? Coba adik-adik di rumah Sifat. kakak Baik, kasih. Kak, baik. Kan 5 huruf Bang. Baik cuma 4 huruf. Huruf depannya kakak kasih bocoran deh. J. Adil cuma 3. J Bang. A-D-I-L-O ya. J. J, Bang. Coba adik-adik di rumah kita dengar dulu Jelek. Bang. Enggak mungkin Bukan ya. jelek Oh, Bang. bukan jelek. Jadi apa dong Kak? Coba kakak denger dulu. Iya benar banget. Apa coba Bang Franky? Adik-adik di rumah juga tahu. Masih Bang Franky nggak tahu? Kasih tahu Abang Franky-nya. Coba. Apa? Jujur. Betul banget. Jujur. Kita mau angkat pujian J-U-J-U-R. Tapi kita mau minta tolong kakak-kakaknya nih ya Bang, sama adik-adik yang ada di sini untuk bantu adik-adik di rumah gerakan ya. Gerakan J-U-J-U-R. J-U-R. Siapa Ayo. kita panggilkan Siapa ya? adik-adik. Boleh deh kakak minta tolong Melin. Terus siapa lagi Bang? Dan siapa ya? Mariana. Terus jangan lupa kakak Tata juga untuk nemenin Kak Pritanya. Ayo. J-U-J-U-R, J-U-J-U-R. Jujur, jujur, jujur. Jujur, 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 jujur. J-U-J-U-R, J-U-J-U-R. Jujur, jujur, jujur. Jujur, 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 jujur. Ku mau jadi anak jujur, tidak suka berbohong. Katakan yang sebenarnya, seperti yang Tuhan mau. J-U-J-U-R, J-U-J-U-R. Jujur, jujur, jujur. Jujur, 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 jujur. J-U-J-U-R, J-U-J-U-R. Jujur, jujur, jujur. Jujur, 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 jujur. Ku mau jadi anak jujur, tidak suka berbohong. Katakan yang sebenarnya, seperti yang Tuhan mau. J-U-J-U-R, J-U-J-U-R. Jujur, jujur, jujur. Jujur, 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 jujur. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah
mempersembahkan pujian buat Tuhan ya Kak ya. Kita betul, sudah gerakan, Bang. udah keringatan nih. Iya. Sekarang kalau sudah keringatan tentunya kan masih seger kan? Masih dong Bang. Biasanya setelah ini kita pasti mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini disampaikan oleh siapa Kak? Kan tadi udah Abang doain. Oh iya. Abang lupa ya? Ingat. Oke. Nanti Oleh Kakak Dos Maria Simarmata. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Dos Maria Simarmata, kita sambil mengangkat pujian nanti, kita kumpulkan persembahan kita di rumah ya adik-adik. Nanti hari Selasa disetorkan ke kakak guru sekolah minggunya. Misalnya nih nanti kalau sektor Langkapura boleh ke kakak Tata, atau sektor Pramuka nanti ke kakak Dosmanya, atau sektor Natar ke kakak Epa boleh, ke kakak Sondang boleh. Nanti ke kakak guru sekolah minggunya disetorkan ya, jangan ditahan-tahan, jangan disimpan-simpan di rumah, langsung disetorkan ya. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk Terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga. Terima upahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat berjumpa adik-adik dalam ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini. Kakak minta semua adik-adik yang hari ini mengikuti ibadah harus sungguh-sungguh adik-adik ya. Apalagi tadi puji-pujiannya sungguh luar biasa, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Coba disiapkan Alkitabnya di rumah, duduk yang baik, ya, jangan main-main. Baiklah adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Allah, terlebih dahulu kita akan berdoa, kita minta supaya Tuhan memberkati adik-adik semua pada hari ini lewat firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa sorga, Engkau sudah memberikan semua kesempatan bagi kami Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semua persembahan anak-anak sekolah minggumu Tuhan, baik pujian, baik kolektif mereka Tuhan, semuanya telah sampai ke hadirat-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih pada hari ini juga Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu akan diperlengkapi hatinya Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus yang boleh saya sampaikan sebentar lagi. Tolong Tuhan Yesus, urapilah saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, berikanlah kepada saya hikmat dan pengetahuan dari sorga dalam menyampaikan firman Allah pada hari ini kepada anak-anak sekolah minggumu. Dan berkatilah semua anak-anak sekolah minggumu yang boleh siap-siap hari ini mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka Tuhan Yesus, buat mereka bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga mereka Tuhan Kau bentuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang Tuhan beri kekuatan untuk boleh melakukan firman-Mu. Bahkan siapapun Tuhan yang pada hari ini boleh mendengarkan firman-Mu, berkati mereka Tuhan Yesus. Sehingga mereka Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah kabulkan doa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kakak mau tes dulu. Semangatnya masih ada enggak tadi? Coba kalau kakak bilang, mana semangatmu? Adik-adik harus jawab, ini semangatku dengan suara yang kuat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih kurang kuat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik buka Alkitabnya yang sudah ada di depan masing-masing di rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Itu nanti tepatnya ada di Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang 12 ya. Oke, kita sama-sama baca. Adik-adik yang di rumah baca yang kuat,
suaranya harus terdengar dan baca dengan lantang ya. Yuk kita baca perikopnya dulu. Di sini perikopnya adalah Yesus adalah terang dunia. Mari kita baca bersama-sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini begitu indah. Ini berbicara tentang terang. Kalau terang itu berarti semuanya bakal kelihatan. Kakak mau tanya adik-adik, Allah kan menciptakan benda-benda penerang di langit. Yuk, kalau di siang hari benda penerangnya apa yuk namanya? Pintar. Namanya matahari. Kalau malam itu ada 2. Apa saja adik-adik? Iya, bulan dan bintang. Coba nih kita lihat ya. Benda penerang yang pertama itu nanti yang menguasai siang itu adalah matahari. Kalau sudah ada matahari, senangnya bukan main. Kenapa? Karena semuanya pasti kelihatan. Dan kita tidak akan tersandung kalau kita ada terang di siang hari. Coba kalau di malam hari adik-adik, itu nanti ada bulan. Indah sekali bulan itu ya. Apalagi kalau bulan purnama. Ya, indah sekali. Kemudian ada dia bintang. Ya, bintangnya kelap-kelip. Tapi selain yang 3 ini, ada juga adik-adik yang diciptakan oleh manusia. Sebagai benda penerang, kakak ambil satu contohnya. Dia adalah lilin ya. Kalau mati lampu misalkan, pasti yang dicari pertama kali lilin ya kan. Lilin dulu untuk menerangi supaya rumah tidak gelap ya. Adik-adik, kalau sudah ada terang, berarti nanti dia gelap itu kan akan hilang. Kalau dia hilang berarti kita nanti bisa melihat jelas semuanya. Tapi adik-adik, ada satu terang yang begitu luar biasa yang menyinari manusia. Kalau dia matahari, bulan, bintang, lilin, dan semua yang dibuat oleh manusia misalkan, itu hanya menerangi benda-benda saja. Benda-benda saja yang diterangi. Karena bulan, bintang, matahari, lilin, dan segala macamnya itu kan benda. Maka yang disinari pasti benda dong. Ya enggak adik-adik? Iya, tapi ada dia seorang pribadi. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai terang dunia. Ini firman Tuhan tadi yang bilang, terang dunia. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menerangi hati setiap orang yang boleh percaya kepadanya. Adik-adik, hati kita itu ada 2. Bukan maksudnya ada 2 hati ya, maksudnya ada 2 sifatnya. Ada hati yang baik, ada hati yang jahat. Nah, Yesus sanggup menerangi hati yang baik ataupun hati yang jahat. Kalau dia hatinya jahat akan diterangi Tuhan Yesus menjadi hati yang baik. Kalau hati yang baik tentu dia akan terus diterangi menjadi hati yang lebih baik lagi. Sebab Tuhan Yesus kita itu adalah terang dunia. Ya. Nah sekarang adik-adik, bagaimana sih caranya Tuhan Yesus menerangi hati kita? Caranya yang pertama tentunya kita harus rajin membaca firman Tuhan. Sebab firman itu adalah pelita. Firman itu adalah terang yang berasal dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita rajin membaca firman Tuhan, berarti kita menginginkan Yesus itu masuk ke dalam hati kita. Supaya di dalam hati kita ini ada terang juga dari Tuhan Yesus. Ya, membaca firman Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik di rumah rajin gak baca firman Tuhan? Atau kerjanya hanya menonton televisi?
Ayo. Atau kerjanya main HP terus. Atau main TikTok terus. Atau kerjanya main WA-an terus. Jadi adik-adik gak boleh seperti itu. Supaya terang itu ada dalam hati kita, kan terang itu adalah firman. Supaya kita tahu apa terang itu, maka kita harus rajin baca firman Tuhan. Harus rajin baca firman Tuhan. Ya, oke adik-adik. Nah, setelah membaca firman Tuhan, kita lihat yang berikutnya. Supaya terang itu ada dalam diri kita, kita harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Misalkan ya adik-adik di sekolah minggu. Ya, di sekolah minggu misalkan. Guru sekolah minggunya nyampein firman Tuhan. Tapi adik-adik misalkan main-main saja. Kalau main-main saja berarti adik-adik tidak menginginkan Yesus itu ada dalam hati kita. Kan Yesus itu adalah terang dunia. Kalau Yesus terang dunia berarti supaya kita juga menjadi terang, ada terang itu di hati kita, maka kita ketika mendengar firman Tuhan harus sungguh-sungguh mendengar. Supaya kita mengerti firman Tuhan. Kalau sudah mendengar, kita ngerti, kita Tuhan berikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi misalkan nih, kalau sudah mendengar, sudah membaca firman Tuhan, tapi tidak mau melakukannya, itu sama saja bohong. Berarti dalam hatinya belum ada firman Tuhan, belum ada terang Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, kan semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kan anak-anak Tuhan Yesus ya kan adik-adik? Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, semua berarti adalah anak-anak Tuhan. Kalau dia anaknya Tuhan Yesus, berarti kita juga harus menjadi terang. Seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu adalah terang dunia, kita juga harus jadi terang dunia. Kita harus menerangi setiap pribadi, misalkan saja kita di mana saja berada. Kalau ada sesuatu yang membuat kita harus menasihati teman kita harus melakukannya sesuai firman Tuhan. Nah, kita harus jadi anak-anak terang. Mungkin adik-adik bertanya, Kak, kayak mana sih Kak kita bisa menjadi terang dunia itu? Kayak mana coba Kak caranya? Caranya yang pertama, kita harus tunjukkan sama teman-teman kita. Misalkan nih sama teman-teman kita, mau makan, mereka tidak berdoa misalkan. Kita pas mau makan, berdoa. Kita menerangi hati teman-teman kita. Nanti teman-teman kita lihat, oh kalau mau makan itu harus berdoa dulu ya. Kita pasti bisa jawab, iya dong. Karena makanan ini berkat dari Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Supaya makanan yang kita makan ini menjadi berkat buat kita. Nah, itu adik-adik berarti sudah menjadi terang. Rajin berdoa. Terus kalau mau pulang sekolah atau mau berangkat sekolah, dilihat mama papanya kan, dia menjadi anak terang. Kenapa? Sebelum berangkat sekolah, adik-adik berdoa dulu. Wah, dia menjadi, kalau dia kakak, berarti nanti dilihat adiknya. Wih, kakak ini waktu dia mau berangkat sekolah, dia berdoa dulu. Terus adiknya ikut-ikutan juga mau berdoa ketika mau berangkat sekolah. Berarti kita sebagai kakak sudah menjadi terang buat adik-adik kita. Ya, oke adik-adik, kita lihat. Ya, nah kalau dia sudah menjadi terang, ada firman Tuhan di hatinya adik-adik, dia pasti anak itu mau menjadi anak yang mau memaafkan. Misalkan nih, kita lihat nih, yuk kita lihat ada gambarnya nih. Ada temennya mau minta maaf. Tapi di dalam hatinya tidak ada terang, tidak ada firman Tuhan, pasti dia tidak mau memaafkan. Jawabannya, maafin aku ya. Kan kamu yang salah. Kamu yang salah, wajar dong kamu minta maaf. Tapi sorry ya, aku gak mau maafin. Nah, sudah jadi anak Tuhan, tapi tidak mau memaafkan. Itu gak boleh. Berarti di hatinya belum ada terang. Tapi kalau di hatinya sudah ada terang, ada firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus memaafkan. Begitu temannya mau minta maaf karena dia salah. Kalau dia jadi anak terang, maka dia pasti mau memaafkan. Sekarang kakak mau tanya, siapa nih di sini adik-adik? Sampai sekarang ini masih punya hati yang tidak mau memaafkan, masih ada dendam aja kerjanya di hati. Sama mamanya tidak mau kalau sudah marah mamanya tidak mau ngobrol sama mamanya. Ayo siapa? Mulutnya langsung sama mamanya. Enggak boleh. Ya. Jadi kalau jadi anak Tuhan, di dalam hatinya sudah ada terang, sudah ada firman Tuhan, berarti dia harus sanggup
memaafkan. Ya, kalau temannya salah minta maaf, dimaafkan ya. Nah, adik-adik, terkadang kalau di sekolah, misalkan nih ada temannya yang misalkan dia orangnya sangat pemalu misalkan. Terus nanti teman-temannya atau misalkan adik-adik mengata-ngatai, ih anak itu kok gitu banget sih orangnya. Udah orangnya kecil, malu-maluin lagi, ih kayak mana sih, bisik-bisikan di belakang. Nggak boleh mengata-ngatai teman. Apalagi dibilang, udah orangnya hitam misalkan gitu kan. Udah orangnya misalkan, dia orang miskin. Masa beli sepeda saja nggak bisa? Orang miskin misalkan begitu. Dia mengata-ngatai temannya, nggak boleh. Kalau dia adalah anak Tuhan, berarti dia harus mengikuti seperti Tuhan Yesus. Menjadi terang. Berarti kalau menjadi terang, yang tadinya teman-temannya mengata-ngatai, adik-adik harus bilang, nggak boleh mengata-ngatai teman ya. Kita kan anak Tuhan. Teman-temannya tadi jadinya sadar, oh iya ya, nggak boleh mengata-ngatai. Nah, berarti adik-adik sudah menjadi terang. Menerangi hati teman yang tadinya kesel sama temannya itu, atau dia suka mengata-ngatai temannya itu, karena kalian katakan nggak boleh mengata-ngatai teman. Akhirnya mereka sadar, berarti adik-adik sudah menjadi terang. Jadi adik-adik nggak boleh mengata-ngatai teman ya, nggak boleh menghina teman. Siapa yang menghina teman berarti menghina Tuhan dia. Hidungnya pesek. Nah, emang yang menciptakan siapa hidungnya pesek? Tuhan Yesus. Kalau kalian menghina temannya berarti kalian menghina Tuhan Yesus, nggak boleh. Dia rambutnya keriting banget, jelek, nggak boleh. Anak Tuhan nggak boleh mengata-ngatai lagi, harus jadi terang. Jadi kalau ada teman-teman yang mengatai, ada yang lain, orang lain yang dikata-katai, kalian harus bisa bilang, nggak boleh ya berkata-kata gitu. Kita kan anak Tuhan, nggak boleh menghina. Nah, berarti kalian sudah menjadi terang, ya. Kita lihat tadi adik. Nah, kadang-kadang ada juga nih teman ngajakin temannya yang lain musuhin orang lain. Misalkan nih, ada 5 orang sahabat misalkan. Satu sahabatnya ini misalkan dia tidak suka sama yang temannya yang lain. Terus dia ngajak-ngajak teman yang lainnya ini. Enggak usah temenan sama dia lagi ya. Enggak usah. Dia orangnya kemarin begini sama aku. Kalau teman yang diajak musuhan sama temennya yang lain ini mau, ya udahlah enggak usah temenan lagi. Dia kayak gitu orangnya. Kita kan sahabat. Misalkan gitu. Kalau dia anak Tuhan, ada terang dalam hatinya, tentu dia pasti mengatakan, yuk kita musuhin dia, kita jauhin dia. Pasti dia mengatakan begini, enggak boleh. Kita kan anak Tuhan, kita kan teman, enggak boleh musuhin dia. Dia kan saudara kita juga. Wah, kalau adik-adik bisa ngomong kayak gitu sama teman yang ngajak musuhin teman yang lain, berarti kalian sudah menjadi terang. Yang tadinya temannya ini berbuat jahat, pingin musuhin temannya, karena kalian nyadarin dia, maka kalian sudah menjadi terang. Adik-adik nggak boleh bermusuhan ya. Anak Tuhan nggak boleh bermusuhan. Kalau bermusuhan apalagi sampai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai setahun, sampai 2 tahun. Terus aja bermusuhan, nggak boleh. Kalau ketemu, siapa sih lu? Nggak boleh gitu. Kalau ketemu, jelek banget sih bajunya. Nggak suka gue. Nggak boleh. Nggak boleh ngajak temannya bermusuhan. Ya, jadi adik-adik kalau ada teman yang mengajak kalian bermusuhan dengan temannya yang lain, nggak boleh. Ya, kalian harus bisa bilang, kita anak Tuhan, nggak boleh bermusuhan. Ya, itu baru terang. Terang yang dari Tuhan. Ya, adik-adik. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, kalau anak Tuhan itu tidak malas. Nih kakak tunjukin gambarnya. Suruh belajar, tidur aja gawenya. Anak Tuhan gak boleh malas. Kalau waktunya belajar, belajar. Gak boleh main WA sambil belajar. Gak boleh main TikTok sambil belajar. Malas itu namanya. Kalau sudah belajar, ya belajar. Gak boleh main-main. Kalau main-main, berarti dia anak yang malas.
Adik-adik, kalau anak yang malas itu berarti anaknya siapa yuk? Yuk kakak mau dengar suaranya kuat. Kalau anak yang malas itu berarti anaknya siapa yuk? Anaknya pintar, anaknya iblis. Nggak boleh jadi anaknya iblis. Iblis itu kerjanya ngerusak aja. Yang tadinya anaknya baik, tiba-tiba nakal. Tuh kerjanya iblis tuh, ngerusak aja kerjanya. Yang tadinya anaknya rapi, rambutnya tidak gondrong. Karena dia mau mengikuti temannya, digondrong-gondrongin rambutnya. Jadi anak yang nakal. Siapa yang buat nakal itu? Iblis. Ngerusak kerjanya. Jadi anak Tuhan gak boleh malas. Gak boleh malas apa yuk yang pertama? Gak boleh malas berdoa. Pintar, lanjut yuk. Gak boleh malas memuji Tuhan. Gak boleh malas sekolah minggu. Gak boleh malas beribadah ke gereja. Enggak boleh malas menolong orang tua. Enggak boleh malas belajar. Kalau malas belajar, nanti hasilnya jelek. Yang buat jelek siapa? Ya iblis tadi. Karena kerjanya ngerusak hati orang itu. Coba kalau di hatinya ada firman Tuhan, berarti dia ada terang di dalam hatinya. Oh, dia tidak akan malas. Dia akan rajin belajar. Terus temennya yang malas itu ngeliat dia rajin belajar. Aduh, kayak mana caranya biar rajin belajar sepertimu? Kamu harus rajin, anak Tuhan harus rajin, nggak boleh malas. Terus temannya rajin, yang tadinya malas jadi rajin. Karena nasihat tadi adik, nggak boleh malas ya. Wah, berarti kalian sudah menjadi terang bagi temannya. Yang tadinya temannya malas, karena kalian nasihati. Anak tuh nggak boleh malas ya, karena malas itu adalah temannya iblis. Wah, temannya takut jadi temannya iblis. Ya, ayo udah deh, aku mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tidak mau malas lagi. Nah, kalian sudah menjadi terang, membawa temannya tadi yang malas menjadi rajin. Adik-adik, apalagi kalau dia malas berdoa, nggak boleh. Harus rajin berdoa seperti kakak bilang tadi. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, apalagi yuk, mau ke gereja berdoa, sampai di gereja nggak boleh males-malesan juga. Duduknya ngoyo-ngoyo, dengar firman Tuhan sambil begini-begini, dengar firman Tuhannya ngantuk-ngantuk, males itu. Nggak boleh males adik-adik. Jadi kalau di gereja duduk yang manis. Pas dengar firman Tuhan atau pas puji-pujian, tepuk tangannya yang semangat. Saya senang jadi anak Tuhan. Tepuk tangan semua. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh malas. Semangat nyanyinya. Pas dengar firman Tuhan, semangat mendengarnya. Sambil di dalam hati berdoa, Tuhan Yesus, ajari aku Tuhan, supaya aku ngerti firman-Mu. Sambil dengar, sambil berdoa dalam hati. Begitu. Supaya Tuhan kasih di dalam hati, kamu harus jadi anak yang baik di dalam hatinya. Supaya Tuhan Yesus bisa menyertai kita. Lewat apa adik-adik? Lewat firman Tuhan. Kalau anak Tuhan itu malas, dia pasti ke neraka. Ayo tunjuk tangan, siapa yang mau ke neraka? Iya, nggak ada yang tunjuk tangan. Bagus. Siapa yang mau ke surga? Pintar. Jadi anak Tuhan itu kalau dia sungguh-sungguh sama Tuhan, menjadi terang bagi sesamanya, artinya mau menasihati temannya supaya jadi anak yang baik, anak yang sungguh-sungguh sama Tuhan, maka itu dia anaknya pasti Tuhan buat dia masuk ke surga. Siapa tadi coba tunjuk tangan lagi? Saya mau masuk surga? Yang tinggi, tangan yang tinggi. Pintar, ya. Jadi kakak ulangi sekali lagi. Apa tadi contohnya supaya kita menjadi terang? Pertama, kita harus tunjukkan sama teman yang lain. Kita menjadi anak yang rajin berajin berdoa. Tapi jangan pula untuk mau dipuji ya. Aku mau rajin berdoa biar lihat teman-temanku aku rajin berdoa. Enggak boleh begitu. Berdoanya memang sungguh-sungguh karena memang untuk kemuliaan Tuhan, bukan supaya dipuji. Yang kedua apa lagi tadi? Tidak suka mengata-ngatai teman. Enggak ikut-ikutan ngatain teman.
Apalagi yang berikutnya? Iya, mau memaafkan. Apalagi yang berikutnya? Tidak mau malas lagi. Ya, tidak mau mengejek-ngejek teman lagi, apalagi musuhin teman. Enggak boleh seperti itu. Ya, jadi adik-adik, kakak minta kalian sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, rajin beribadah dan tidak malas. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita ada ayat hafalannya nih. Ya, ada ayat hafalannya. Dari Efesus 5 ayat 8b. Ya, yuk sama-sama dibuka Alkitabnya. Efesus 5 ayat 8b, atau lihat, boleh dilihat di layar ini, bisa dilihat. Apa itu bunyinya? Ayo kita bareng-bareng. Sebab itu, lihat yang di bawah. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Lihat tuh lampunya. Yang lain gelap. Tapi kamu, karena kamu sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, karena kamu sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, kamu bercahaya di tengah-tengah temanmu yang mungkin suka melakukan kejahatan. Nah, itulah terang yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Yuk tutup matanya, sekali lagi. Sama-sama kita hafal dalam hati. Kita hafalkan dulu. Oke, kita ucapkan bersama-sama. Yuk kita baca ayatnya. Efesus 5 ayat 8b. Yuk 1, 2, 3. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kurang kuat. Yang kuat. 1, 2, 3. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik, itulah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan pada hari ini. Biarlah firman itu menjadi berkat dalam hati adik-adik semua. Dan kita diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Yuk kita akan berdoa. Kita angkat pujian dulu buat Tuhan. Sambil ditutup Alkitabnya. Duduk yang rapi. Kalau bisa kakak minta berlutut. Ya, ayo adik-adik berlutut. Ya, oke. Lipat tangan yang baik-baik. Yuk kita angkat pujian bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, yang kok suaranya? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Angkat tangan yang tinggi. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Tetaplah kau di sisiku. tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut. Dan takkan ku takut, Asal kau di dekatku. asal kau di dekatku. Besertaku selamanya. Besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang kuat suaranya. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Tetaplah kau di sisiku. tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut. Dan takkan ku takut, Asal kau di dekatku. asal kau di dekatku. Besertaku. Besertaku selamanya. Yang kuat suaranya. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik semuanya sungguh-sungguh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terpujilah namamu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan bagi adik-adik kami pada hari ini Tuhan. Kami sangat merindukan Tuhan Yesus. Adik-adik kami Tuhan boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Sebagai tanda bahwa mereka menjadi anak yang rajin sekolah minggu. Kalau sudah rajin sekolah minggu Tuhan, tentunya mereka banyak mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu-Mu Bapa, boleh sungguh-sungguh melakukan firman-Mu Tuhan. Menjadi terang dimanapun mereka berada. Seperti Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Tolong Tuhan Yesus, berilah kepada anak sekolah minggu-Mu Tuhan kekuatan untuk melakukan firman-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa, supaya Tuhan berkati semua anak sekolah minggu-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin beribadah, rajin berdoa Tuhan. Panjang umur Tuhan Yesus, dan senantiasa mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, patuh kepada orang tua. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan Yesus, buat semua orang tua anak sekolah minggu-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kau berkati semua orang tua anak sekolah minggu dengan penuh kuasa Tuhan. Bapaknya Tuhan Kau berikan kepada mereka hikmat dalam mendidik. Ibunya Tuhan Kau berikan hikmat dalam mengajar. Sehingga anak-anak mereka Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Berkati semua pekerjaan orang tua anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Berkati juga semua para pelayan sekolah minggu-Mu. Supaya kami betul-betul menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau sudah pimpin ibadah sekolah minggu secara online ini dengan penuh kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, biarlah firman Allah juga puji-pujian serta persembahan yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan, itu menjadi kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Menyanyi dengan penuh sukacita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari. Mulai bangun pagi hari, sang berganti malam. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari. Mulai bangun pagi hari, sang berganti malam. Aku diberkati. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat berbakti, dan minggu depan ketemu lagi adik-adik ya di sekolah minggu secara online. Ikuti dengan baik dan penuh semangat. Haleluya. Haleluya.